Halo keluarga jahit mahar, ketemu lagi sama Filan. Hari ini kita akan bahas permasalahan jahit lainnya. Permasalahan yang paling sering terjadi, terutama sama aku juga, adalah permasalahan benang atas, benang bawah kok bisa longgar atau terlalu kenceng dan bla bla bla. Hari ini kita akan ngebahas permasalahan benang atas dan juga benang bawah, gimana cara ngatasinnya. Simak terus video kali ini. Nah, di video kali ini bakal ada stock shot, jadi kalian bisa lihat sendiri maksud aku tuh contohnya kayak gimana sih ya. Nah, di sini yang pertama adalah permasalahan misalnya kalau seandainya benang atas terlalu longgar. Nah, kalau seandainya permasalahannya benang atas terlalu longgar, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa periksa jalur benang atas kita atau pemasangan benang atas kita. Jadi terkadang kita ada bagian-bagian yang kita udah pasang dengan benar, setelah kita jahit ternyata dia bisa geser atau dia loss sendiri. Nah, makanya lebih baik kalau misalnya benang atas udah longgar, langkah pertama adalah kalian ganti lagi bagian atasnya, benang atasnya kalian copotin, kalian pasang kembali sesuai jalur yang benar. Oke? Dan kalau seandainya itu masih longgar juga, berarti permasalahannya bukan dari jalur benang kalian. Permasalahan yang kedua kemungkinan adalah dari tension atas. Nah, tension atas ini ada di bagian sini biasanya ya. Nah, di bagian putaran ini bisa jadi ada yang salah setting, atau mungkin sebenarnya settingnya sudah benar, tapi karena kalian ganti bahan, otomatis settingan tension kalian juga harus ikut berganti. Karena kalau misalnya bahan kalian tebal, otomatis tension atasnya mesti dilonggarin. Kalau bahan kalian tipis, kalian bisa sedikit kencengin gitu ya. Jadi perhatikan penggunaan tension yang sesuai dengan kain kalian. Yang ketiga, kalau seandainya bukan permasalahan kain, karena aku jahitnya masih kain yang kemarin kak, mesin ini kemarin aku pakai settingan kayak gini bisa kok kak, kok aku pakai settingan begini lagi di hari ini dengan bahan yang sama, kenapa tetap tidak benar tension atasnya. Nah, yang selanjutnya adalah kalian bisa periksa benang gulungan sepul kalian. Jadi gulungan sepul kalian itu yang ada di bagian bawah, sepul bawah, ataupun drop bobin atas. Bisa jadi ada bagian-bagian nyangkut, ngumpul, apalagi kalau benang itu misalnya kalian baru isi gitu ya. Kadang-kadang tuh sepul atas, sepul yang bagian sini tuh waktu ngisi itu terlalu tebel, terlalu kenceng ngikatnya. Nah, itu kalian bisa ulang kembali, kalian keluarin aja benang-benang yang ada di sepul, kalian gunting-guntingin juga nggak apa-apa, atau kalian mau ganti ke sepul yang baru juga oke, kalian isi lagi, ulang dan dipasang kembali ke sekoci kalian atau ke drop bobin atas kalian. Yang selanjutnya, kalau hal-hal yang tadi masih bukan permasalahan kalian, berarti kalian bisa cek kembali sekoci kalian. Nah, kalau untuk sekoci bawah, bobin bawah, itu tuh ada bagian baut yang bisa kalian kencengin. Jadi kalian bisa kencengin pelan-pelan searah jarum jam. Sedikit-sedikit aja gitu loh, sambil kalian tarik-tarik benangnya. Apakah sudah cukup longgar atau cukup kencang gitu. Jadi jangan terlalu longgar, jangan terlalu kencang. Nah, ini untuk permasalahan kalau seandainya benang atas terlihat terlalu longgar. Ya. Lalu bagaimana kalau seandainya benang bawah kak yang terlalu longgar, jadinya tidak benar-benar mengait dengan rapi. Nah, caranya gimana? Sebenarnya permasalahannya kurang lebih sama. Yang pertama pastinya kalian harus periksa dulu jalur benangnya kalian, apakah ada yang miss, apakah dia masuk ke kepingan dengan benar, atau mungkin ada yang patah di tengah jalan atau ada yang nyangkut. Nah, kalian bisa ulang kembali aja pemasangan jalur benang atas kalian. Lalu, kalau seandainya benang bawah yang longgar, kalian bisa kencangin sedikit-sedikit tension atas kalian, karena tension atas itu juga agak sedikit berpengaruh dengan sekoci bawah kalian, dan harus disesuaikan juga dengan bahan kalian. Bisa jadi sebelumnya kalian pakai bahan yang tebal, terus tiba-tiba kalian jadi ke bahan yang tipis. Nah, itu akan sangat berpengaruh dengan kemampuan tension dan juga sekoci kalian. Jadi butuh penyesuaian. Sedikit-sedikit dicobain ke tester-tester bahan yang kualitasnya sama dengan yang kalian jahit saat itu, oke? Selanjutnya, kalau misalnya benang bawah terlalu longgar, kalian bisa cek kembali sekoci kalian. Bisa jadi bautnya terlalu longgar, jadi otomatis terlalu loss. Oke, jadi kalian bisa kencangin pelan-pelan sambil kalian tes kembali kekuatan benangnya apakah sudah cukup
ketegangan dan juga kelonggarannya apa sudah pas gitu ya, harus benar-benar normal. Dan pastikan dengan betul kalau skoci kalian itu sudah karatan, terlalu karatan, bautnya sudah terlalu los, atau bautnya sudah terlalu karatan, itu juga lebih baik diganti ke skoci yang baru. Nah, ini dia keluarga Jahitmart, beberapa hal yang bisa aku jelaskan kalau seandainya ada permasalahan benang atas ataupun benang bawah yang longgar. Jadi yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah memeriksa kembali si tegangan dan juga benang, jalur benangnya ya, yang bagian atas. Apakah ada bagian yang berkarat, atau mungkin ada bagian yang nyangkut, keikat, kelilit, ada yang bagian yang putus kah, atau mungkin kalian pas masang waktu awal bener, waktu setelah jahit ternyata beberapa saat dia loss sendiri. Itu beberapa hal yang pernah terjadi juga dan pernah aku alami gitu ya. Jadi kalian setelah itu kalau seandainya enggak kak, bukan karena itu, memang ada yang salah nih, kayaknya mesinnya rusak, coba dicek kembali tension atasnya, coba dicek kembali skoci kalian apakah sudah benar gitu ya, disesuaikan dengan si tebal tipis bahan kalian. Bisa juga kalian bisa ganti ke sepatu mesin jahitnya, misalnya kalian jahit bahan yang terlalu silky, nah kalian bisa pakai sepatu jahit yang satin gitu. Nah, ini dia beberapa hal yang bisa aku jelaskan. Semoga konten kali ini bermanfaat buat kalian. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Don't forget to subscribe our channel, follow us on social media. Kita punya IG, TikTok. Kalian bisa DM dan juga komen-komen kalau seandainya ada pertanyaan lebih lanjut. Terus kalau kalian mau cari peralatan jahit atau mesin jahit atau alat-alat jahit lainnya, kalian bisa cek aja marketplace-nya Jahitmart. Aku udah sering mention ini. Kita ada Tokped, Shopee, Bukalapak, Lazada, ada web dan juga ada TikTok Shop. Jadi kalau seandainya kita lagi lewat di TikTok kalian bisa cek aja di TikTok Shop kelengkapan produknya Jahitmart. Oke, jadi kalian tinggal scroll aja HP kalian, nanti barangnya langsung sampai ke rumah, tinggal tap aja, tidak perlu keluar panas-panasan karena Jahitmart terlengkap, termurah, terpercaya. Bye bye.